Firaun. Ya, dia mau Firaun bahwa Sarah itu ada saudaranya. Dia takut dibunuh. Yang kedua, anaknya Ishak, ya kan, membohongi anaknya. Dia berkata bahwa Ribka istrinya itu ada saudaranya, bukan istrinya. Yang ketiga, cucu Abraham, siapa namanya? Yakub. Dia bohongi siapa? Ishak bapaknya. Jadi ada pola kebohongan. Jadi satu keluarga, satu ini kan, saudara. Karena ada pola, stronghold, kebiasaan buruk, suka bohong, keluarga ini bohong. Kan ngomong bohong udah mati. Nah ini perlu kita sadari. Nah, dosa dan kebiasaan buruk ini di jalan masuk buat apa? Ya, yang kedua adalah pola hubungan pilih kasih. Kita lihat, Abraham lebih mengasihi Ishak. Bukan pada anaknya, tapi anak lebih dari bukan cuma Ishak, ada Ismail, ada anak dari Keturah. Dia lebih sayang daripada Ishak. Ishak lebih sayang daripada siapa? Esau. Bukan kepada Yakub. Dia kan punya anak dua, tapi dia lebih sayang daripada Esau. Karena Esau itu suka berburu, suka kasih makan dia. Bisa kasih daging buruan. Terus Yakub, saudara, lebih mengasihi siapa? Kalau misalnya satu keluarga orang tua pilih kasih sama anaknya berapa? Dia pilih kasih, itu bisa kacau. Keluarga bisa kacau, hubungan jadi kacau, betul lah saudara? Sakit diri. Ya kan, apa dibanding-bandingkan? Mungkin saudara mengalami hal yang sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sebut ini pola, saudara. Nah, ada kuasa penebusan, kuasa yang lebih besar, ya kan? Yang sanggup untuk menghentikan daripada kutuk keturunan ini. Kebiasaan, saudara percaya, katakan amin. Kuasa dalam nama Yesus lewat apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin saudara. Terus kita lihat lagi saudara, di dalam keluarga Abraham, Ishak dan Yakub ada pola. Salah satu daripada anaknya itu pasti dikucilkan, dibuang, seperti kayak dibuang gitu saudara. Ya, coba lihat, Ismail dikucilkan kepada Paulus. Ya, dari Abraham. Lalu Yakub, saudara, dikucilkan pergi kemana? Ke rumah paman, saudara, dari Ishak. Yang sekali. Walaupun apapun faktornya, tapi kita lihat hasilnya. Sudah pola-pola ini yang kita bilang eksekusi. Yusuf dikucilkan ke Mesir. Wah, karena irinya saudara-saudaranya kepada Yusuf. Karena Yusuf itu lebih dicintai. Ya saudara, ini kadang-kadang kesian. Yang keempat, ada pola hubungan yang buruk dalam keluarga ini. Sarah dengan siapa? Esau dengan siapa? Ya kan, kayak Tom and Jerry. Ya kan? Yusuf dengan saudara. Ini berantem semua. Nah, saudara Yesus, dari penjelasan ini kita bisa lihat nampak di dalam setiap keluarga kita ambil simpulan, itu pasti ada benteng-benteng, ada stronghold, ada penguasa-penguasa. Saudara, ya kan? Yang masing-masing di tiap-tiap keluarga itu ada titik lemah masing-masing. Keluarga ini, keluarga yang kalau sama duit, waduh serahkannya minta ampun. Cinta duit itu lebih mulia daripada manusia, daripada hubungan. Ada. Terus tambah sombongnya minta ampun, itu ada. Ada satu keluarga yang takut dempetnya apa saudara? Jadi kikir, jadi pelit, pentingkan diri sendiri. Itu ada titik-titik lemah. Setiap keluarga ada stronghold yang menjadi jalan masuk daripada kutuk itu. Ada kelemahannya, ada kejahatannya, kegagalannya, ada kebiasaan buruknya yang merupakan jalan masuk dari iblis dan perbuatannya dalam tempat kutuk keturunan. Ya, jadi setiap ini kan, jadi ada masuk kutuk apa nih? Bisa saudara. Pertama, kalau saudara baca dari Ulangan 28, itu ayat 15 sampai 46 itu dijelaskan banyak sekali tak kutuk. Tapi saya kelompokkan, saudara. Ya, yang pertama adalah kutuk kemiskinan. Jadi saudara bayangin ini, kutuk kemiskinan bukan cuma sekedar nggak punya harta, nggak punya uang, bukan terbatas itu. Bisa saja seseorang cukup hartanya atau banyak hartanya, tapi dia selalu berpikir dia itu masih miskin, masih kurang. Saudara, susah karena apa? Uang. Dia lagi nggak punya uang, dia susah karena uang. Dia punya uang, dia susah karena uang. Dia banyak uang, dia susah karena uang. Itu
Yang gila tuh kayak gangguan jiwa. Jadi banyak orang berpikir gini, gangguan jiwa atau gila itu apa? Orang sakit jiwa itu, kamu udah gila? Enggak. Saudara tahu, kalau saudara hidupnya cemas sepanjang hari, takut sepanjang hari, sampai mikirnya udah lebih daripada overthinking, lalu udah bisa tidur, itu salah satu sebenarnya gejala bahwa kita sedang mengalami gangguan jiwa. Seperti kita gangguan kesehatan, badan berdemam. Nggak mesti harus kena penyakit yang berat, tapi ada penyakit-penyakit yang ringan. Ada gangguan jiwa yang berat, kita udah tahu, yang orang-orang di jalan itu orang-orang gila. Tapi ada juga yang ringan, yang tapi kalau nggak dihentikan mengarah ke sana. Saudara, ada yang namanya kutuk, saudara, kemandulan. Saya minta maaf untuk saudara yang bukan itu dijelaskan oleh di Alkitab. Ada yang namanya kutuk perceraian. Saudara, ada kutuk bunuh diri. Nah, ibu bapak saudara Yesus hari ini, saudara, sebelum saya mau lanjutkan, saya ingin ajak saudara nyanyi semua kutuk itu. Saudara, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kuasa Yesus.